وجميع الشراح المقدمة والمحشين على شرح مشايخهم المتقدمين الغدين عنهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلماء وصلاحها ومن أمر هذا الربا سابقا لاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة ويدعو علينا وعلى حبابنا والمسلمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sa'iri salihin fi darani amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi babiz zakah atau kitabiz zakah ila qaulihi radhiyallahu anhu babu zakatin naqdi. Sekarang kita masuk pembahasan baru bab zakat naqd. Naqd itu secara bahasa artinya adalah emas dan perak yang dicetak jadi mata uang. Jadi harta itu dalam fikih ada namanya naqd, mal itu. Ada kalanya ard. Itu istilah itu. Jadi maka jangan urudut tijarah. Urud zamannya ard ya, ardut tijarah. Ada naqd. Naqd itu emas atau perak yang sudah dicetak jadi mata uang. Itu mana lugatan. Tapi yang dimaksud di sini pokok emas atau perak. Baik dicetak jadi mata uang atau tidak dicetak jadi mata uang. Berupa emas batangan begitu ya. Atau masih biji emas belum dicetak ya. Nah, jadi pokok intinya emas atau perak. Aslinya naqd itu emas atau perak yang dicetak jadi mata uang. Itu makna asli secara bahasa. Tapi penggunaan dalam fikih seringkali termasuk di sini tidak harus dicetak jadi mata uang. Pokok emas atau perak. Hatta dibentuk menjadi piala atau dibentuk jadi sendok, jadi piring misalnya ya. Atau enggak dibentuk apapun, ya kotak begitu, batangan begitu ya. Maka itu emas perak namanya. Ada art. Art itu selain emas dan perak, apapun itu. Selain emas atau perak, makanan, bangunan, tanah, pakaian, itu. Apapun sudah selain emas atau perak, itu namanya art. Sekarang kita bahas ini babu zakatin naqd. Artinya membahas bab zakat apa? Emas atau perak walaupun tidak dicetak jadi mata uang. Wajib zakat ini termasuk yang wajib zakat, tapi dengan catatan mencapai ini nisab dan lewat 1 tahun. Ngitung tahun itu sejak mencapai 1 nisab. Sejak mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab, ya nggak dihitung. Tahunnya nggak ngitung ya. Begitu nyampe nisab, nanti akan diterangkan nisabnya emas itu 85 gram, kalau perak 595 gram. Nah, begitu nyampe 85 gram, baru ngitung hari pertama UTW setahun ya. Nah, setahun yang akan datang, kalau masih tetap emas itu mencapai nisab, baru wajib zakat. Jelas ya? Kalau kurang dari nisab, di pertengahan tahun putus haulnya ya. Nanti nyampe nisab mulai dari 0 lagi. Begitu seterusnya. Wadah. Nah, jadi ngitung haul itu sejak mencapai nisab. Dan selama setahun tidak pernah kurang dari nisab. Kalau kurang dari nisab, haulnya langsung putus. Mulai haul baru ketika mencapai nisab. Begitu. Jadi kalau ada orang punya emas cuma 80 gram. Nisabnya kan 85 gram, 80 gram. Selama 10 tahun disimpannya nggak ada zakat. Nggak ngitung, ya nggak nisab, kemudian nggak ngitung haul, jangan belum. Ya. Atau anak punya misalnya emas 80 gram. Selama 10 bulan. Bulan ke-11 dapat lagi 5, jadi 85.
Ya sejak saat itu ngitung bulan ke-11 itu ngitung tahun awal tahunnya terhitung sejak itu. Udah 10 bulan, 10 bulan yang lalu belum mencapai ini nisab. Wadah ya? Udah. Jadi dalam zakat emas dan perak ini ada haul, ada nisab. Sama seperti peternakan. Peternakan itu ada haul, ada nisab. Jadi harus mencapai nisab dan lewat 1 tahun. Ngitungnya sama sejak mencapai ini nisab. Nah. Kalau kemarin pertanian tidak ada haul ya. Kalau pertanian tidak ada haul, pokok panen wajib zakat. Anak nanam padi, setelah 4 bulan panen, nyampe nisab zakat. Nanam lagi, dapat 4 bulan panen lagi, nyampe nisab ya zakat lagi. Tidak ada haul-haulannya. Dalam zakat pertanian dan perkebunan tidak usaha haul. Cukup nih nisab. Tapi kadang-kadang haul dipertimbangkan dalam hal apa? Penggabungan panen kedua kepada panen pertama. Kalau jaraknya tidak lebih dari 12 bulan, maka dianggap panen 1 kali ya, digabungkan. Tapi kalau jaraknya lebih dari 12 bulan, maka enggak digabungkan ke panen sebelumnya. Wadah ya, sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, jadi dalam peternakan ada haul, ada nisab. Dalam pertanian kemarin dan perkebunan hanya nisab tanpa haul. Sekarang zakat emas perak sama ini ada haul, ada nih nisab. Qala rahimahullah wa zakatuhu, ketika mencapai nisab nanti akan diterangkan nisabnya. Berapa zakat yang dikeluarkan? Wa zakatuhu rub'ul usyri. 1/4 dari 1/10. 100 dibagi 10 berapa? 10. 10 dibagi 4. 2,5. Berarti zakatnya emas dan perak 2,5%. Jadi kalau antum punya tabungan emas atau perak sebanyak 100 gram, sudah lewat setahun, nanti zakatnya 2,5 gram. Ya, 2,5 gram. Jadi 2,5%. Terhitung kecil. Zakatnya emas perak ini terhitung kecil. Yang paling gede kemarin yang pertanian. Imma 10%, imma 5%, imma tengah-tengah antara 5 dan 10. Kalau penyiramannya ada 2 model. Ada yang pakai biaya, ada yang tanpa biaya. Kemarin kan kalau dengan biaya 5%. Kalau tanpa biaya 10%. Kalau dua-duanya, maka ya tengah-tengah antara 5 dengan 10 itu tergantung persentase penyiramannya. Kalau dulu hewan ternak tidak pakai persen-persenan, langsung ditentukan angka ya. Kalau kambing 40 baru wajib 1, kalau onta 5, kalau sapi 30, dan nanti akan ada nisab-nisab selanjutnya berjenjang ya. Itu kalau peternakan. Kalau dalam emas ini zakatnya rub'ul usyur, 2,5%. Berapapun, kalau 100 gram ya 2,5% dari 100 gram. Kalau 157 gram misalnya, ya 2,5% dari 157 gram. Semua ada hitungannya. Semua ada hitungannya. Wa zakatuhu rub'ul usyri, itu. Walau min ma'dinin. Ini emas ini tidak harus emas tabungan berupa apa? Antum hasil dari beli atau dapat warisan atau hibah. Walau min ma'dinin, walaupun dari tambang. Ya. Itu. Walaupun dari tambang. Antum punya tanah kok menghasilkan emas, antum gali. Menghasilkan emas, ya ini wajib zakat. Wajib zakat berapa? 2,5%. Jadi 2,5%. Walaupun dari tambang. Yang beda nanti rikaz. Rikaz itu emas dan perak, tapi zakatnya gede nanti. Untuk makdin tambang 2,5%. Atau emas hasil beli, hasil pemberian orang, hasil warisan, itu 2,5%. Walaupun dari tambang. Wa nisabudz zahabi, berapa nisabnya emas? Isyruna miskolan, 20 miskol. Miskol itu ya dinar ya. 20 dinar. Khalisah yang murni. 20 dinar itu murni emasnya. 20 miskol itu murni emas. 1 dinar berapa? Sering diterangkan. Dinar berapa? Berapa gram? 4,25 gram. Jeram. Ada yang nulis jeram, ada yang gorom. Ya. Ya, ada yang gram, ya. Ada yang jeram tulisannya.
Bahasa Inggris diarabkan ya gitu jadinya ya. Dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Itu dinar. Miskol sama. Miskol itu di dinar. Jadi nisabnya emas itu 20 miskol emas murni. Atau 20 dinar emas murni. Lah kalau 4,25 ini dikali berapa? 20 sama dengan berapa? Kebalik ya, enggak apa-apa. Yang penting paham ya. Itu. Dikali 20. Berapa? 85. Ya, 85. Banyak yang Yahanu mikir ya. Padahal 1 sampai 5 menit ya enggak ketemu-ketemu ya. Kayak biasanya kalau tolaba itu ada ayat Quran itu, mudarisnya nanya, ini ayat setelahnya apa? Ayat sebelumnya apa? Hatta yang enggak hafal sama sekali Yahanu mikir ya. Itu namanya tasonno ya. Nggak hafal sama sekali ya Hanu mikir. Kalau yang hafal mikir bukan ya Hanu beneran. Nginget-nginget ya proses loadingnya. Nggak pernah hafal sama sekali. Ya Hanu ya. Ya Hanu. Kita berada di zaman ya Hanu sekarang ini. Kebanyakan serba ya Hanu. Semuanya. Hatta polisi ngatur lalu lintas. Ya Hanu nggak pas difoto dari video ya. Habis itu sudah. Ngopi di pos ya. Habis video selesai sudah laporan komandan gitu. Laporan komandan. Habis laporan komandan ke posnya udah ngopi ya. Ngopi, gorengan gitu ya. Begitu semuanya serba ya khonu. Hatta pejabat belusukan ya khonu di kamera. Kameranya selesai sudah, belusukannya selesai juga ya. Semuanya serba ya khonu. Muskilah kalau dalam urusan agama ya khonu juga ya. Muskilah ini. Masuk ke urusan agama apa? Virus ya khonu. Udah. Jadi 4,25 kali 20 berarti nisabnya emas ini 85 gram gitu. Isruna miskolan. Miskol sama dengan dinar. Berapa miskol itu? Wal miskol arbaatun wa isruna kiraton. Kiraton itu timbangan untuk emas. Timbangan yang sangat kecil sekali. Satu miskol atau satu dinar itu sama dengan 24 kirot. Itu 24 kirot. Bukan karat, beda ya. Ya, bukan karat, kirot ini. Ukuran itu timbangan kecil untuk emas. Jadi satu dinar atau satu miskol itu setara dengan 24 kirot. Kalau dijadikan gram dinar itu 4,25. Kalau kirot itu berapa gram? Ya tinggal antum bagi 4,25 antum bagi menjadi 24 ketemu 0, berapa nanti ya gramnya. Ketemu nanti. Satu kirot itu berapa gram? Gampang. 4,25 antum bagi 24 ketemu nanti. Udah. Wa nisabul fiddati. Nisabnya perak berapa? Itu. Mi'ata dirhamin islami. 200 dirham islami. Ada dirham islami, ada dirham Rumi misalnya ya, ada dari Romawi, ada dirham Persi. Nah ini dirham islami. 200 dirham islami. Berapa satu dirham ini? Dirham berapa gram? 2,975 gram ya. 2,975 gram. Lah kalau 2,975 gram dikalikan berapa tadi? 2 berapa? 200 kan ya? Berapa dirham? Berapa gram ini? 200 ya. Berapa gram? Berapa dirham ya? 200. 2,975 kali 200 berapa? 595, Masya Allah ya. Itu. Juara matematika ya. Jadi 595 gram. Ini nisabnya perak. Nisabnya perak. 595 gram. Dulu di masa Rasulullah SAW antara emas 85 gram dengan perak 595 gram itu secara nilai mendekati. Secara nilai dulu mendekati, sekarang beda. Emas 1 gramnya berapa sekarang? 1 juta lebih ya. Anggap aja 1 juta. 1.800.000. Coba dihitung. Berapa rupiah itu kalau 1.800.000 kali berapa? 85. 153 juta.
Kalau seandainya emas 1 gram itu, emas murni, itu 1.800.000, seandainya 1.800.000, berubah-ubah kan harga emas. Itu. Seandainya 1.800.000, maka kalau diuangkan 85 gram itu setara 153 juta. Perak berapa? Sekitaran 30.000. Perak murni misalnya, coba 30.000. Dikali berapa? 595. Cuman 17 juta 850. Selisihnya jauh ya? Bukan selisih itu. Nah, bainas sama pas sumur bor. Ya. Jadi dulu, padahal nilainya itu mirip itu dulu. Dulu di awal-awal Islam, emas 85 gram, itu nilainya hampir setara dengan perak 595 gram. Cuman perak harganya tidak naik-naik. Naiknya itu lambat, emas naiknya cepat. Jadi perak itu tidak gara-gara ya jarangnya penggunaan orang kepada perak. Jadi jarang dicari, kan barang itu semakin mahal, semakin dicari semakin mahal. Biasanya barang dicari itu kalau langka, sulit didapatkan ya. Kalau gampang didapatkan, murah akhirnya ya, murah akhirnya. Nah, perak ini jarang dipakai oleh masyarakat. Jadi permintaan itu nggak terlalu banyak, karena terlalu banyak murah. Akhirnya itu selisihnya. Kalau tadi emas itu 85 gram untuk saat ini nilainya sekitaran 153 juta. Perak hanya 17.850 ya. Sekitaran segitu untuk saat ini. Nah, makanya kemarin dalam bab jubron kan janggal juga kan ya. Jubron kemarin ketika naik atau turun di zakatnya onta, itu kan ngambil apa? Kembalian apa? Dua satan. Dua satan apa dua syah? Satan ya. Bukan dua satan ya. Dua satan ini dua kambing ya. Dua kambing. Kalau perak berapa kemarin? Dirham? 20 dirham. Nah, 20 dirham coba. Kalau 20 dirham kali itu kan 2 berapa? 20 dirham. Hah? Berapa? 20 dirham. 1 dirham 2,975 ya kali 20. 59 gram, 5. Anggap 60. 60 kali 30.000. 1.800.000. 1.800.000. Padahal kambing yang memenuhi syarat udhiyah 1 ekor anggap biasa-biasa 1,5 juta. Itu sudah ukurannya nggak terlalu gede, nggak terlalu gemuk ya. 1,5 juta. Kita nyari kambing yang nilai seminim mungkin ya. Seminim mungkin. Itu. Kalau Rasul yang beli bisa 800.000 ya. Itu Masya Allah ya. Banyak muhibbin. Jadi ini kita pakai apa? Rakyat jelata. Jadi ukuran rakyat jelata ya. Jadi rakyat jelata kalau mau beli kambing yang memenuhi syarat udhiyah itu minimal sekecil mungkin, tapi memenuhi syarat itu anggap aja 1.500.000. 2 ekor 3 juta. Padahal kalau 20 dirham cuma 1.800.000, jauh selisihnya hampir setengah ya, hampir setengah. Lah begitu. Perak itu lambat, naiknya itu lambat, apalagi dibanding emas itu naik terus, perak itu kadang 10 tahun tidak naik belas. Begitu. Nah, jadi selisihnya jauh sekarang, tapi ya tetap karena ini sudah nas, ya tetap nisabnya dinar berapa? Nisabnya emas berapa? 85 gram. Nisabnya perak berapa? 595 gram atau 200 dirham Islami. 1 dirham itu berapa? Wat dirhamu. 1 dirham itu beratnya sab'ata asyara qiraton. 17 qirot kurang. Berapa kurangnya? Illa khumusa qirot. 1/5. Jadi 4 berarti berapa? 16 4/5. Ya, 16 4/5 qirot. Nah, jadi tidak sampai 17, itu 1 dirham. Beratnya 17 qirot dikurangi 1/5 qirot atau sama dengan 16 4/5 qirot. Ini nisabnya wadih. Sekarang wa mazada ala dzalik yang lebih dari 200 dirham,
yang lebih dari 20 dinar, fabi hisabi, tetap dihitung. Kalau dulu di dalam zakat kambing ada 40 zakatnya 1 ekor ya. Kemudian naik lagi tingkatan kedua berapa? Jenjang kedua 121 kan ya. 121 kambing 2 ekor. Kalau 40 1 ekor. Lah kalau 41 sampai 120 apa namanya itu? Wakos. Wakos ini ada zakatnya? Tidak ada, ma'fu ya. Wa'fu anil awqasi bainan nusubi di zubatnya. Wa'fu anil awqasi bainan nusubi. Jadi ma'fu ini angka tengah-tengah antara nisab jenjang pertama dengan nisab jenjang kedua ke ketiga dan seterusnya itu namanya wakos. Jamaknya aukos. Aukos itu ma'fu, tidak ada zakat. Zakatnya jadi orang punya 40 kambing, zakatnya 1. Punya 80 ya tetap 1. Punya 120 tetap 1. Punya 120 setengah ya tetap 1 ya. Ya, 120 setengah. 120 ya, tetap 1. Nah, jadi di atas 40 sampai 120 ini ma'fu, tidak ada zakat tambahan. Itu hanya dalam zakat peternakan. Kalau di zakat kemarin nabat pertanian tetap kena wa mazada ala dalik fa bihisabi. Kemarin kan nisabnya pertanian berapa wasak? 5 wasak kan ya? 5 wasak. 5 wasak misalnya zakatnya 10%. Ya 10% dari 5 wasak. Kalau panennya 6 wasak, ya 10% dari 6 wasak. Demikian seterusnya. Misalnya kemarin apa? Kalau dikilokan itu. Misalnya kalau dikilokan katakan 5 wasak itu 600 kilo misalnya. 600 kilogram. Lah kalau zakatnya 10%, panennya 600 kilo, ya zakatnya 10%, 60 kilo. Kalau panennya 800 kilo, ya 10%-nya 80 kilo. Terus demikian. Hatta lebih 1 kilo ada persentasenya. Wa mazada ala dalik fa bihisabi. Jadi apa? Ukuran yang lebih dari batas nisab awal, ya, batas nisab awal nisab itu fa bihisabi tetap dihitung, tetap di persentase zakatnya ya. Di sini juga sama di emas. Tadi kan nisabnya berapa? 85 gram. Kalau antum punya emas 85 gram, maka zakatnya 2,5% dari 85. Kalau punya 97, ya 2,5% dari 97 gram. Hatta lebih sedikit 0, sekian gram. Ada hitungannya itu. Wadah ya? Jelas. Dan orang jualan emas nggak ada ngelebihi timbangan. Jangan samakan orang beli salah ya. Beli salah wis sih ditambahi ya. Kalau di emas nggak ada kayak gitu. Tak lambai kurang saon. Nggak ada dalam emas ini. Wa mazada ala dalik fa bihisabi. Nanti timbangan akhirat lebih detail dibanding timbangan emas. Timbangan emas itu kan pakai angka digital, harus persis betul ya. Itu. Timbangan akhirat lebih dari itu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, itu. Tetap ada hitungan sekecil apapun ya, sekecil apapun. Jangan pernah menyepelekan. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Wa mazada ala dalik fa bihisabi. Jadi kelebihan dari batas awal 85 dan 595 ini tetap ada hitungannya, ada hitungan zakatnya maksudnya ya. Wala syai'a fil maghsyush, wala syai'a minaz zakah. Tidak ada kewajiban zakat fil maghsyush untuk emas yang campuran, untuk perak yang campuran kecuali hatta yablugha khalisuhu nisaban, sampai khalisnya, murninya mencapai nisab. Kitabnya mana? Belum. UTW. Hatta yablugha khalisuhu nisaban ya. Wala syai'a fil maghsyush. Jadi emas atau perak yang campuran tidak wajib zakat kecuali khalisnya, murni emasnya, murni peraknya yablugh nisaban, mencapai nisab. Misal, ana punya emas. Kalau di emas dan perak, emas misalnya ditimbang 85 gram, tapi ada campuran 5%. Campuran kuningan misalnya ya, campuran kuningan. Maka berarti murninya tidak sampai 85. Maka tidak wajib zakat. Nah, kalau anak punya 100 gram, campuran kuningan 5%. Berarti kan murni emasnya berapa? 95 gram kan ya.
Nah, nyampe nisab apa enggak murninya? Nyampe, ya zakat. 2,5%. 2,5% bukan dari 100 gram, tapi dari 95. Karena yang 5 gram kan bukan emas. Ya, mamas. Ya, mamas. Bukan emas, tapi mamas. Mamas itu bahasa Arab. Ma-nya nafi, mamas, bukan emas. Iya, itu aslinya Habib Alwi yang mengistilahkan itu. Habib Alwi bin Segaf, Segaf, Kebon Agung. Nah, di pasar itu kan ada perhiasan apa? Rakyat jelata itu ya. Nah, jadi rakyat jelata, kaum fuqara wal masakin, kaum pertalet ya, itu. Kaum pertalet yang suka antri hatta panjang ditunggu aja antri-antri ya, itu. Ini biasanya kaum beli emas kan malu, gimana emas 1 gram itu 1.800.000. Lah cincin aja berapa gram itu sudah ya? Cincin aja berapa gram, apalagi kalung. Nah, apalagi kalung. Lah orang-orang kaya tak yang beli. Orang-orang miskin kepingin itu kalau pas arisan itu juga ada emasnya. Sehingga bisa pura-pura gatel gini ya, pura-pura gatel. Bisa pura-pura gatel ya. Kayak Batu Rijal kayak gitu. Itu. Teleponnya HP-nya baru, enggak ada yang nelpon ya Hanu. Oh iya iya, halo. Sebentar, si repot. Enggak ada yang nelpon. Kamal Harim ya Hanu, zaman ya Hanu semua itu. Zaman ya Hanu. Ala kulli hal. Jadi sebagian perempuan itu biar kalau arisan bisa garuk-garuk walaupun enggak gatel ya. Walaupun enggak gatel, akhirnya beli perhiasan. Kalau yang kaya-kaya emas asli. Kalau yang enggak kaya ya beli di pasar itu banyak dijual. Mirip emas, persis. Kalau orang nggak paham, dikira emas. Tapi ada masa aktifnya. Selama seminggu, 2 minggu emas. Nah, ya. Nanti setelah 2 minggu mulai menghitam, tambah lama, tambah burem. Ya. Nah, begitu. Ini dulu Habib Alwi katanya dengar dari sebagian orang, Habib Alwi bin Segaf Agung itu jualan perhiasan itu ya rahmatan bil fuqara masakin biar punya perhiasan juga ya. Itu. Nah, jadi jualan kayak gitu itu. Jualan. Enggak ngomong emas. Ya dikasih nama mamas itu. Mamas, bukan emas. Nah, itu. Nah, dijual. Lah sebagian orang itu beli Habib, beli emasnya. Kata Habib Ali, mamas. Nah, ada lagi datang, Habib beli emasnya. Habib bilang, mamas. Mamas, bukan emas. Akhirnya jadi sekarang istilah mamas. Dikira mamas aslinya bahasa Arab, ma-nya nafi ya. Mamas. Dengar dari sebagian orang gitu, wallahu alam. Katanya Habib Alwi begitu. Dulu yang antri beli ya bukan hanya orang Islam, atau orang kafir. Orang-orang Cina Buddha itu beli juga di situ. Nah, nanti kalau pas Habib Alwi makan, diajak makan, atau orang kafir diajak makan. Foto, makan bareng. Itu akhlak kepada siapapun. Akhlak itu tidak pandang siapa. Rasulullah SAW bagaimana kepada orang kufar Mekah, akhlaknya ya kepada siapapun. Itu akhlak. Nah, itu yang diterapkan oleh para salaf itu. Jadi di antaranya Habib Alwi itu ya. Jadi beliau jualan di rumahnya itu. Nanti kalau ada pembeli, siapapun dia tidak memandang siapapun. Gitu. Kadang ada orang sebagian datang pembeli itu pakai celana pendek. Ya. Pakai celana pendek. Kelihatan sebagian orang. Tidak pakai ngomong Habib Alwi. Tidak pakai bicara. Ngambil sarung dikasih pakai ya. Tidak pakai apa bicara gini tidak. Langsung. Ayo sini makan. Bukan geladap ini ke sini. Tidak nutup aurat ya. Haram ini enggak. Itu. Jadi beliau datang, sini makan. Orangnya sungkan kan enggak enakannya. Sungkan. Habis kasih sarung nih, pakai sarung ya. Langsung. Enggak pakai ngomong haram, enggak pakai ngomong apa. Ini sarung. Itu Habib Alwi dulu. Mamas ya, mamas. Itu yang silakan dengar begitu dari sebagian orang. Allah alam. Jadi wala syai'a fil maghsyus, jadi emas yang campuran tidak wajib zakat hatta yablugha khalisuhu nisaban, kecuali murninya saja mencapai nisab. Perak juga begitu. Gitu. Kemudian juga wala syai'a artinya wala syai'a minaz zakaya, tidak ada kewajiban zakat. Yo. Mikir apa? Jadi apa? Enggak ada kewajiban zakat. Yarhamukallah. Wala fil huliyil mubahi. Tidak ada kewajiban zakat juga untuk perhiasan yang mubah, yang halal, yang mubah. Itu tidak ada zakatnya. Walam yuksad kanzuhu, asalkan tidak diniatkan untuk jadi tabungan.
Kalau ada orang nabung, sekarang kan banyak orang nabung emas, beli gelang, beli cincin, beli anting ya. Niatnya bukan untuk dipakai, niatnya untuk tabungan. Nanti kalau mahal dijual atau kalau perlu dijual. Karena orang nabung uang tambah lama tambah murah. Orang nabung uang itu tambah lama tambah murah. Antum sekarang punya uang 100 juta. Sekarang masih bisa beli mobil yang lumayan. Itu. Atau misalnya sekarang antum bisa dengan 100 juta misalnya dapat tanah ya lumayan lah. Bisa dibuat rumah kelas RSS. Rumah susah selonjorannya. Nah itu bisa. Nah itu. Kalau di kawasan perkotaan ya. Rumah sangat sederhana ya. 100 juta bisa. Antum simpen 10 tahun lagi tidak dapat apa-apa itu. Uang disimpan tambah lama tambah murah. Beda kalau emas. Emas disimpan tambah lama tambah mahal. Sekarang antum punya emas 5 gram. 1 juta per gramnya nilainya 1.800.000. Antum simpan 10 juta, bisa jadi itu 1 gramnya 5 juta sudah. Tambah banyak. Ya, tambah banyak emas. Makanya stabil emas itu. Emas dan perak. Makanya kenapa yang dipakai oleh Rasulullah SAW mata uang itu emas dan perak. Karena stabil. Lah musuh Islam paham. Dan emas itu tempatnya rata-rata di negara-negara Islam. Negara-negara kafir jarang emas. Gudangnya emas itu negara-negara Islam. Nah, orang-orang luar barat pinter mikir. Kita aja nggak mau mikir ya. Mereka mikir, pinter. Akhirnya, waduh ini kalau begini terus orang Islam kaya. Mandiri nanti. Akhirnya apa? Gini aja, ente daripada pakai emas, nyimpennya susah. Bawa kemana-mana berat. Repot. Gitu. Emas 1 dinar aja sudah segini beratnya. Lah kalau ente bawa 100 dinar. Gitu. Lah nanti kalau boskan kan berat kemana-mana. Gini aja, emasnya titipkan ke anak, tak kasih bukti. Tabungkan ke anak ya. Tabungkan ke anak emas ente, tak kasih bukti. Lah bukti ini, nanti ente bisa beli kemanapun dengan nyerahkan kertas itu. Berarti ente kalau punya kertas itu tertulis emas 10 gram, berarti ente memang punya tabungan. Nanti penjual tinggal ngambil ke anak. Nah, begitu, paham ya? Nah, udah, awalnya begitu, nabung. Kapanpun ente ngambil emas, bisa. Itu awalnya. Ya. Terus banyak nabung, kelompok ada di Bank Dunia. Habis itu Amerika mengeluarkan keputusan dari mulai saat ini uang kertas. Dulu dikasih tanda bukti, lama-lama dicetakkan uang kertas itu. Itu bukti kalau ente punya emas. Kapanpun mau ngambil emasnya bisa, serahkan kertasnya, uang emasnya diambil. Lama-kelamaan, udah numpuk emasnya di sana banyak ya. Udah mengeluarkan keputusan mulai dari sekarang, uang kertas yang dipegang oleh masyarakat sepenuhnya menjadi pengganti emas. Dan emas yang di Bank Dunia tidak bisa diambil. Ya, nggak bisa diambil. Begitu. Dibodoh-bodohi ya, dibodoh-bodohi. Dan terus dibodoh-bodohi sih gelem ae. Allah terlihat. Nah, jadi emas itu ketika ditabung tambah mahal. Makanya kena zakat kan ya? Kena zakat. Kena zakat. Kalau apa? Kalau perhiasan enggak ada kena zakat. Walal huli wala fil huli al mubah. Perhiasan yang mubah, artinya mubah ini tidak makruh, tidak haram. Tidak makruh dan tidak haram. Walaupun mencapai nisab, tidak wajib zakat. Misalnya seorang perempuan, keluarga kerajaan. Ya perhiasannya kan ya tidak sama kan. Dengan perempuan yang bukan keluarga kerajaan. Perempuan dari keluarga kerajaan misal pakai mahkota emas biasa. Ya, ini jualan pisang goreng pinggir jalan pakai mahkota emas ya. Jadi tidak lucu juga ya. Kalau tidak wajar bagi dia untuk perempuan dari keluarga kerajaan misalnya perhiasannya itu ada mahkota emas, antingnya emas, gelangnya emas, kemudian gelang kaki, ada macam-macam banyak. Di total nyampe nisab. Kalau itu perhiasan yang mubah tidak ada zakatnya. Hatta mencapai nisab. Tapi dengan catatan walam yuksot kanzuhu, tidak dimaksudkan untuk jadi tabungan. Kalau dimaksudkan jadi tabungan, disimpan, nanti kalau mahal dijual. Kalau keperluan dijual. Bukan niat untuk dipakai. Banyak sekarang ada sebagian orang kayak tadi itu, karena emas itu harganya naik terus. Sebagian orang ada yang nabung emas berupa koin.
Beli di Antam itu, Aneka Tambang itu. Beli koin. Ada yang enggak beli perhiasan? Jadi dia beli perhiasan emas, disimpan. Bukan untuk dipakai, disimpan. Karena kalau dipakai nanti kan agak apa? Ya dijual nanti jadinya barang bekas kan ya tidak terlalu bagus kan, agak berubah kan ya. Agak berubah apalagi zaman sekarang emasnya campuran. Nah, itu. Sehingga disimpan, jadi tetap baru. Nanti kalau butuh uang dijual. Nah, kalau seperti itu dimaksudkan untuk tabungan, harta perhiasan yang mubah kena zakat. Perhiasan mubah itu tidak kena zakat asalkan walam yuksot kanzuhu, tidak dimaksudkan untuk jadi simpanan. Wadah ya? Wa kuli mubah tidak kena. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Gitu. Untuk perempuan semua perhiasan emas halal. Selama tidak lebay. Selama tidak sarof. Ya, selama tidak terkesan apa? Bermegah-megahan. Tidak terkesan bermegah-megahan. Itu tidak ada masalah. Yang penting tidak sampai sarof. Ukurannya sarof di sarahnya itu. Wasarof kaunuhu bimikdarin la yu'addu misluhu zinatan bal tanfiru minhun nafas. Kalau ada perempuan pakai gelang 5 biji di lengannya, perhiasan apa enggak? Perhiasan wajar ya. Nah itu, perhiasan wajar. Nah, tapi kalau ada perempuan kayak sebagian orang dulu, sebagian ahniah yang ada kibirnya ya, sebagian orang itu begitu, punya gelang banyak, dulu banyak, sekarang jarang sudah. Banyak, beberapa itu biasanya daerah pelosok-pelosok biasanya ya. Yang kaya ada kibirnya itu, yang kaya biasanya istrinya itu pakai gelang emas dari sini sampai sini full. Nah, ini lebay, ini kena zakat itu. Kenapa? Orang ngelihat itu walaupun itu emas, jijik, iya kan? Melihat itu jijik, ini apa ini? Jadi apa kayak apa istilahnya itu? Ismi isyas itu apa? Kayak jijik itu. Jadi merasa tidak seneng, ya, merasa jijik. Lah ini namanya mubalaghah. Ukurannya mubalaghah begitu. Ya, ukuran mubalaghah begitu. Misalnya pakai mahkota emas segede walu gitu ya. Ini mahkota segede walu ya. Labu-labu itu ya. Ini menjijikkan ya, menjijikkan. Nah, jadi selama wajar. Jadi perhiasan itu selama wajar, tidak sarof, tidak boros, tidak bermegah-megahan, maka tidak kena zakat. Semua perhiasan emas halal bagi perempuan. Semua perhiasan emas haram bagi laki-laki. Laki-laki itu halal cuman kalau misalnya giginya lepas, diganti emas, boleh. Walaupun ada gigi pasangan, boleh pakai emas. Ya, karena paling aman. Itu. Misalnya ada orang hidungnya copot, itu kan jelek berlobang begitu langsung kayak patkai gitu ya. Nah, jadi ditutup pakai emas, boleh. Dulu ada sebagian sahabat yang begitu, asalnya dipakai kuningan, terus berkarat kan berkarat, akhirnya disuruh pakai emas atau ujung jari. Ujung jarinya ini misalnya ketika perang keputus, diganti dengan emas. Nah, apa-apa kalau ujung jari toh. Tapi kalau jari-jari utuh tidak boleh, haram. Ya. Nah, jadi untuk laki-laki semua perhiasan emas haram. Kecuali tadi itu gigi pasangan, hidung pasangan, dan ujung jari. Satu ruas ini ya, ujung jari itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Kalau perempuan semua perhiasan emas halal selama tidak sarof. Ya, selama tidak sarof. Kalau sarof kena zakat nanti. Kenapa? Kalau mubalaghah fi sarof bisa haram. Ya, bisa haram. Jadi yang nggak kena zakat itu khusus huli perhiasan yang mubah. Bukan makruh, makruh kena zakat. Contohnya apa makruh? Kayak tembelan wadah yang kecil tapi lizina, ya. Atau besar lihaja, itu kan makruh. Itu kalau nyampe nisab kena zakat itu. Karena apa? Tidak mubah, makruh. Apalagi yang haram, laki-laki pakai perhiasan emas, haram, kena zakat. Atau perempuan pakai perhiasan emas tapi sampai sarof tadi itu, kena zakat.
Wasyartu al-haulu fin naqdi. Wa yustaratu al-haulu fin naqd. Tadi emas perak itu kan wajib zakat disyaratkan setahun. Setahun itu ngitungnya sejak kapan? Sejak mencapai ini nisab. Wa yustaratul haulu fin naqdi. Wa fir rikazi al-khumusu. Untuk harta rikas itu zakatnya gede. Ini semuanya emas perak. Nugget itu emas perak. Makdin itu ya khusus emas perak. Tambang batu bara, tambang minyak, tambang apapun tidak kena zakat. Yang kena zakat hanya tambang emas dan perak. Rikas ini harta temuan, harta kirun, harta karun, harta karunnya. Harta karun ini rikas. Kena zakat khusus kalau temuannya adalah emas atau perak. Nemu mutiara, permata, atau batu-batu mulia yang lain selain apa batu pirus misalnya gede ya. Itu mahal juga itu batu pirus, pikiran lurus ya. Jadi gede ya mahal tidak kena zakat, khusus emas dan perak. Tadi kalau emas tabungan berapa zakatnya? 2,5%. Tambang 2,5%. Rikas gede nih, al-khumus 1/5, 20%. Jadi kalau ada orang nemu emas peninggalan masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu bi'sahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peninggalan masa jahiliyah. Kok bisa tahu ini peninggalan jahiliyah? Misalkan ketahuan ini nemunya di sekitar area Borobudur dan ada tulisan-tulisan kuno yang menunjukkan ini peninggalan masa itu. Loh, Borobudur kan jauh sebelum bi'sah kan ya. Borobudur itu jauh sebelum bi'sah. Tapi bukan kerajaan Sabah itu. Ya. Bukan kerajaan Sabah. Nabi Sulaiman bukan di Sleman. Ratu Sabah bukan di Wonosobo ya. Sebagian orang ilmu cocokologi, ini Wonosobo. Ini aslinya Sabah. Tapi karena orang Jawa itu mau komo ya. Ya. Kan semuanya ya. Itu nang rono, di kono. Santoso ya. Lah serba akhirnya jadi Wonosobo. Aslinya Sabah itu. Ya, Sabah. Sleman aslinya Sulaiman. Miring Sleman. Ngelantur ilmu cocokologi ya ndak. Itu. Borobudur itu peninggalan sebelum bi'sah. Misal ada orang di sekitar area di luar itu ada persawahan misalnya, di sekitar Borobudur itu gali kok nemu peninggalan emas perak mencapai nisab, wajib zakat. Kalau ada tanda-tanda itu peninggalan peninggalan masa jahiliyah ya, masa ya Borobudur dulu. Kena zakat. Zakatnya gede, khumus 50%. Itu 50%. Wala haula fihi wala fil ma'din. Tidak ada haul. Yang ada haul tadi khusus nugget emas yang dijadikan tabungan tadi itu. Untuk rikas tidak ada haul. Begitu dapat rikas langsung wajib zakat khumus 20%. Wala fil ma'din, untuk pertambangan ma'din juga tidak ada haul. Begitu orang nambang dapat satu nisab zakat. Dapat satu nisab zakat terus kayak gitu. Ya. Jadi pertambangan itu tidak nunggu haul. Pokok nisab zakat. Yang ada haulnya itu apa? Emas yang orang-orang sekarang nabung itu ya. Bukan hasil dia nambang sendiri, bukan hasil rikas, tapi dia beli atau dikasih atau dapat warisan, itu wajib zakat nunggu setahun. Wasyartur rikas, syaratnya rikas yang kena zakat, ayyakuna naqdan, khusus emas perak. Kalau nemu permata, mutiara, batu pirus atau yang lain, atau batu giyok atau yang lain, tidak wajib zakat itu. Atau menemukan bola naga yang ke-9 misalnya harganya mahal, tidak wajib zakat. Itu ayyakuna naqdan. So, ya. Wajib zakat enggak? Enggak wajib ya. Ayyakuna naqdan. Nisaban harus mencapai nisab. Kalau enggak nyampe nisab enggak wajib zakat. Wa min dafinil jahiliyah, harus dari pendeman. Dafinnya. Pendeman artinya yang terkubur, harta yang terkubur dari peninggalan masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu kapan? Qabla bi'sati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu peninggalan. Kok bisa tahu? Ya ada tanda-tanda. Kan kalau orang-orang pakar arkeologi kan bisa melacak itu. Ada yang bisa melacak benar, ada yang yahanu. Itu laki-laki zaman yahanu. Wa min dafil jahiliyah. Wa fi mawatin au milkin ahyahu. Lah, rikas yang kena zakat itu khusus kalau nemunya di tanah tidak bertuan. Tanah belum ada pemiliknya. Kalau di Jawa wallahualam masih ada apa enggak? Mungkin ada mungkin. Cuman
dikuasai oleh instansi tertentu sehingga nggak boleh dimanfaatkan oleh rakyat. Padahal tidak bertuan. Ada, sebagian ada, tapi nggak bisa kita memilikinya. Itu. Kecuali punya kenalan ya A1, A2 kalau itu ya. A5, B5 ukuran kertas akhirnya ya. Jadi seperti itu. Kalau di luar Jawa sana banyak, di Aceh ya. Di Aceh, itu masih banyak itu tanah-tanah kosong nggak bertuan itu, dan antum bisa memiliki dengan cara tertentu. Banyak para imigran-imigran itu ya, imigran dari Madura, gitu. Semua pribumi ya, semua pribumi dan imigran ya. Di Aceh itu banyak, sebagian orang ya dari Jawa, dari Madura, itu datang ke sana, transmigrasi ya. Itu dipersilahkan untuk memanfaatkan tanah, terserah semaunya dia berapa hektar, Bu. Terserah. Nanti dirawat, tak langsung dapat sertifikat dari pemerintah. Pemerintah mempersilahkan untuk memanfaatkan, dibuat ladang, pokoknya dimanfaatkan. Bukan hanya ngaku-ngaku ini punya anak mau ini, enggak. Dimanfaatkan, dibuat ladang, dibuat sawah, dibuat kebun, dibangun rumah, dibuat apa begitu. Nanti setelah sekian tahun bisa ngajukan sertifikat hak milik. Itu bisa. Jadi ada lah, nemunya di tanah-tanah model seperti itu. Ya, atau fi milkin tapi ahyahu, atau tanah yang sudah milik saya, tapi saya yang pertama kali ihya, iman nemu di tanah yang pertuan, belum ada yang memiliki sama sekali kayak tadi itu ya. Nah, di pulau-pulau di Kepulauan Riau itu masih ada juga ya. Nah, di sana itu ada. Nah, atau di Aceh. Nah, belum ada pemiliknya sama sekali. Itu nemu dafinul jahiliyah, itu rikaz. Atau misalnya tanah milik sudah jadi milik anak, dan yang pertama kali menghidupkan, atau yang pertama kali memiliki, yang asalnya tidak ada penghuninya, itu saya. Itu yang dikatakan rikaz, yang kena zakat 5 per, bukan 5%, 20%. Adapun kalau saya beli tanah dari orang, tak gali, ya, kok ada rikaznya, ada harta pendeman di situ, emas atau perak, bukan milik saya. Itu berarti milik pemilik tanah sebelumnya. Kalau dia merasa memiliki. Kalau enggak, dari pemilik sebelumnya lagi. Kalau enggak, dari pemilik sebelumnya lagi. Terus sampai kepada orang yang pertama kali memiliki. Menghidupkan dari bumi mawatnya. Wadah. Udah. Ala kulli hal jarang ada, ini enggak usah dilebarkan. Pembahasan masalah rikaz. Dan kalau antum nemu kayak gitu ketahuan negara langsung. Ini menjadi aset negara ya. Menjadi aset negara. Yang bisa memanfaatkan hanya wakilnya rakyat, karena memang mereka yang bisa mewakili rakyat ya. Mereka yang mewakili rakyat ya, mewakili rakyat. Rakyat sudah perwakilan saja ya, tidak bisa semua orang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Di soal